semua, gue Wasa. Dan kayak di judul video ini, gue pengen unboxing serta mini review handphone terbaru dari Realme yang kenanya itu adalah flagship, yakni Realme GT7. Nah, kayak gini boxnya ya. Ciri khasnya Realme hitam dan cuma ada tulisannya doang. Nggak ada tuh ala-ala gambar handphonenya. Tapi yang jelas ini ya warna hitam. Kalau hitam tuh flagship. Biasanya kan kalau Realme kan kuning-kuning semua. Kalau flagship tuh kayak gini. Oke, sebelum dimulai dari kamera yang di atas nanti, gua kasih tahu dulu nih disclaimer. Pada saat gua syuting video ini, gua masih belum tahu harganya berapa. Jadi kemungkinan nanti pada saat videonya tayang, harganya udah keluar, gue taruh aja di deskripsi di bawah atau gue pin komen. Jadi biar nggak salah-salah ngasih info harganya. Teman-teman kali mau nebak dulu ya silakan, nanti tinggal di komen aja. Tebakan kalian benar atau tidak. Tapi yang jelas, dari 6 key point selling yang ditulis di bagian back cover belakang dusnya ini, ada 2 yang bikin menarik perhatian gue banget. Yang pertama, dia pakai Dimensity 9400i pertama kalinya. Terus yang kedua, baterainya coy! 7000 mAh. Flagship 7000 mAh tuh wow banget. Biasanya tuh adanya kalau baterai gede gitu ya. Pengalaman gue di entry level atau enggak di mid range. Karena jualannya itu. Tapi ini di flagshipnya. Nggak sabar kayak gimana. Ntar langsung aja kita lihat dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia handphonenya. Biasa kalau Realme flagshipnya atau GT seriesnya dia berwarna hitam aja dengan tulisan tipe handphonenya. Ada AI-nya juga. GT7, GT7, Realme. Sebelah kirinya gini, kanannya gini, atasnya gini, dan bawahnya gini. Buat reminder aja, kali teman-teman lupa, yang GT6 atau yang versi sebelumnya kayak begini. Ya, hitam juga, cuma emang beda color fontnya aja. Yang GT6 itu warna kuning, yang ini berwarna silver. Terus buat handphonenya sendiri, kali teman-teman lupa juga, GT6 bentukannya seperti ini ya. Dapat casingnya juga ini berwarna abu-abu. Handphonenya yang ada kayak cermin-cermin gini finishingnya. Dan buat yang GT7, gue yakin teman-teman udah lihat beberapa postingan gue juga dan beberapa postingan teman-teman tech reviewer lain ya. Jadi looksnya seperti apa, bentukannya juga teman-teman gue yakin udah pada tahu. Tapi kita langsung aja lihat ke bagian belakangnya sebelum kita buka. Tuh, key point sellingnya total ada 6 yang dikasih di Realme 7 ini, Realme 7. Dimensity 9400i ini pertama kalinya di dunia. Terus baterainya tuh 7000 mAh, Titan baterai dinamainya, gokil. Titan ya. Biasanya tuh yang baterai-baterai gede kan kalau nggak di entry level dia juga mainnya di mid range. Tapi ini mainnya di flagship bro. Baterainya ngecasnya juga 120 watt. Sensor kameranya Sony IMX906 ada OIS-nya. Terus juga 6000 nits nih sama kayak GT6 sama udah mendukung IP69. Nih buat remindernya juga. Kalau yang GT6 malah cuma ada 4 doang. Snapdragon 8S Gen 3, 6000 juga sama. Terus dia Sony LYT dan baterainya 5500. Ngecasnya sih 120 watt juga sama ya. Yang jelas upgrade-nya tuh kelihatan ada lebih dari 2 sih di Realme GT7 ini. Terus ini yang gue pegang yang 12 GB 256 warnanya Ice Sense Blue ya. Kayak yang udah kalian lihat aja pokoknya di beberapa sosmed ya. Sekarang kita lihat isi di dalamnya. Oke. Di balik tutupnya nggak ada apa-apa. Terus ini make it real. Terus pertama nih isinya biasanya casing sama kertas-kertas ya. Oh, casingnya berwarnanya sama ya, abu-abu juga. Oh enggak deh, hitam guys. Detailnya seperti ini, hitam itu. Gitu ya. Nih stikernya dilepas aja. Oke. Terus ini ada SIM card ejector. Sini satu doang petunjuk penggunaan RMX 5061 kodenya. Oke, terus ini handphonenya pakai plastik, nice. Nah, ini dia. Ini ada stiker di body handphone. Kenapa sih ditaruh di ininya deh? Di bodinya, kenapa nggak di luarnya aja gitu di bagian ininya nih yang kertasnya juga nggak apa-apa, harusnya Realme. Oke, ini bisa diselosor. Tara, warnanya seperti ini detailnya. Kayak ini ya kalau teman-teman bikin sirup warna biru tapi dia kebanyakan air. Jadi
lebih apa ya, lebih banyak putihnya ketimbang birunya. Dia birunya biru lembut gitu loh. Ada detail warna merah-merah begini ya. Terus ini ada tulisannya Hyper Image Plus tuh, anjay. Gokil. Kameranya tetap bobanya sebenarnya ada 3 ya. Kedua 3, cuma dia ditambahin frame kotak seperti ini. Tulisan Realme di sebelah kiri bawahnya. Terus aksen tombolnya ini berwarna merah yang powernya. Terus detail bagian atas ini ada infrared blaster, ini keluaran suara juga, speakernya berarti stereo ya. Terus ini ada mic 2 di sini. Terus ke kanan muter bawah. Ini ada speaker lagi, pastinya stereo, Type C, mic lagi sama ini SIM tray. SIM tray-nya sih ya namanya flagship, yakin lah guys, nggak mungkin hybrid ya. Biasanya dual nano SIM aja, dan tuh bener dual nano SIM card aja. Dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Ini sepertinya kalau teman-teman lihat juga tuh bahannya kayak metal ya, tapi kok nggak ada garis antenanya di sini-sini. Oke lah. Terus isi dalamnya lagi ada kepala chargernya Superfook ya, tulisannya Superfook. Kemudian 120 watt. Dan ini masih Type A. Berarti ya ini kita dapat colokannya Type A tuh Type C dong pastinya. Ya, Type A. Nah, ini dia. Type A tuh Type C. Oke, nice. Ini apa namanya? Anti goresnya sudah terpasang. Jadi enak, teman-teman bisa langsung pakai aja. Ini sambil gue nyalain, coba kita timbang beratnya ya. Bedanya berapa nih sama Realme GT6? Oke, ini baterai kan 7000, ini baterainya 5500. GT6 dulu beratnya tuh 201 gram atau sekitar 200 gram lah. Ini logikanya harusnya lebih berat dong ya. Soalnya kan nambah 1500. Coba. Dikit banget, 208. Cuma beda 7 sampai 8 gram doang. Padahal nambahnya 1500 ini ya, 1500 mAh. Kalau pakai casing GT6 itu berapa tuh? 220. Nah, kalau GT7 dipakein casingnya, oh warna birunya hilang banget ya. Nggak kelihatan sama sekali. Oke, jadi berapa? 228. Iya sama. Gokil. Gokil. Baterai 7000. Tapi nambahnya cuma 8 gram tok. Mantap. Nah, ini bezelnya juga tuh kelihatan. Tipis sekali. Rata kiri kanan atas bawah, guys. Aman lah ya. Gue setting-setting dulu ya. Nanti kita balik lagi. Oke, jadi ini sudah gue install dan gue setting beberapa. Ini tampilan utamanya. Ya ini ada always on display. Nanti gue tunjukin lebih lanjut. Ini tampilan home lock screen-nya, fingerprint pastinya. Terus ini dia tampilan utamanya, wallpaper seperti ini dan beberapa aplikasi yang udah gue install. Dan kayak biasa kalau mau lihat wallpaper dulu, kayak gitu tadi caranya, dan ya ada banyak kayak gitulah. Kalian geser-geser lagi juga bakal nemu banyak ya wallpapernya. Terus kayak biasa gue akan tunjukin galeri yang udah gue screenshot tadi pas udah ngetes semuanya ini. Kencang sih guys, asli. Oke, kita mulai dari Antutu dulu deh. Nih ya, tuh Antutunya 2 juta nyentuh guys. Jadi udah pasti aman. Kalau buat main game apapun, as default juga kita sebenarnya dapatnya balance. Tapi kalau teman-teman mentokin ke kanan, semuanya bisa. Ya. Storage, pada saat belum diupdate dan belum install apapun, yang sudah kemakan tuh sekitar hampir 24 GB ya. Dengan sistemnya yang kemakan seperti ini. Kemudian nih ada banyak aplikasi yang minta diupdate ternyata, 40 ya. Jadi teman-teman enakan pakai wifi, terus habis itu kalau misalkan nggak mau diupdate dulu, di-uninstall aja beberapa aplikasi yang bloatware sebagai syarat TKDN gitu ya. Yang nggak kepake itu dihapus saja, soalnya 40 lumayan banyak gitu. Terus gue juga ngetes PC Mark, dapat skornya tuh 13 ribuan, kencang. Kemudian nih Geekbench 6, segini juga, bukan ribuan lagi, bahkan single core-nya aja nyampe 2000. Kencang asli nih handphone. Terus ini contoh-contoh foto ada ya beberapa, nanti gue share juga pada saat kita bahas kamera ya. Terus ini sebenarnya gue
nggak asal nginstal aja sih, gua semalaman nyobain handphonenya. Tapi ya ini cuma kesimpulan data doang ya guys. SOT-nya gile, baterainya 7000 tuh nggak bohongan loh, nyampe 22 jam lebih SOT-nya, keren. Terus ngecasnya tuh, kelihatan nggak? Kalian bisa baca datanya nggak? Dari 2% ya gua ngecasnya sampai akhirnya 100% tuh nggak ada sejam guys, 56 menit kalau nggak salah nih hitungan gue ya. Coba teman-teman bisa hitung sendiri nggak? Ngecas pakai charger bawaan pastinya. Sumpah ini Realme bener-bener galak banget sih, gokil. Dah, itu untuk yang sekitaran data-data yang udah berhasil gue input di Realme GT7 ini. Selanjutnya yang esensial biasanya teman-teman suka tanyain, yuk kita ngelihat ini kan belum belum ada, udah ada belum sih SIM card? Gue taruh lupa deh. Oh nggak ada SIM cardnya. Sorry. Cuma nih kalau ngelihat dari sininya SIM card yang biasanya teman-teman suka tanyain SIM, ini nggak ada sih. Tuh ya. Di SIM nggak ada. Terus kalau about phone dulu deh. Sistem update, software update. Tuh, ini udah paling update ya. Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Terus yang suka ditanyain juga itu soal AOD atau Always On Display. Sini dark mode bisa juga pastinya. Terus Always On Display itu ada di sebelah mana? Bentar. Nah, Always On Display. Nah, ini bisa di-on-in. Terus pilihannya ada banyak. Gitu. Sama, kalian kan suka nanya tuh AOD-nya bisa 5 detik doang, 10 detik doang, atau seterusnya. Ini ada tuh pilihannya, all day. Tuh, ini yang gue pilih yang power saving dulu ya. Teman-teman lihat sendiri ya, nih gue lock screen. Terus dia nimbulin jam, terus itu nggak lama dia hilang. Nih, dia udah timbul. Tungguin berapa detik gitu. Nggak hilang-hilang ya? Lama ya? Bagus dong. Apa gue salah setting? Tadinya ini hilang kok. Atau nggak hilang ya? Bagus lah. Ini pada power saving. The always will be shown if the phone receive for a while. Oh, iya benar. Ini harusnya bisa hilang. Ntar, ini belum always on display-nya. Tuh, dia baru muncul. Kita tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, 20 detik aja udah nggak hilang-hilang. Nambah-nambah durasi nih. Yaudahlah. Pokoknya ini tuh bisa di all day in kalau teman-teman pengennya yang nyala terus ya. Gitu. Nah, dijawab. Suka ditanya soalnya kalau soal always on display. Lanjut lagi, kita bacain yang tadi spesifikasinya about device. Tuh, ini udah gue install beberapa aplikasi, jadi sisanya segitu, masih lumayan banyak. MediaTek Dimensity benar untuk chipsetnya ya. Terus ini baterainya 7000, Anda benar. RAM-nya 12+12. Standarnya defaultnya tuh waktu gua belum apa-apain, belum gua restart itu di 8 GB. Terus gua naikin ke 12 jadinya minta restart dan ya udah jadinya segini. Kamera depan 32 megapiksel, belakangnya 50+8+50. Tuh, terus displaynya 6,78 inci. Terus tadi pas di bagian resolusi juga gue cek ya, di bagian display, bagian display ada screen resolusinya. Tuh, as default dikasihnya yang high, nggak standar 1,5K. Nah, terus refresh rate auto select, tapi dia bisa up to 120 Hz. Gitu guys. Terus ada tambahan lagi, biasa kalau soal AI ya, AI-nya Realme itu ada AI Smart Loop, AI Planner, RAM, nih gini-gini. Oh, haptic. Oh iya, haptic. Nah, vibrate-nya guys, enak, nggak bohong. Geter-geter itu mahal. Berasanya bukan yang bzz gitu, bukan. Ini enak. Vibrate-nya. AI Smart Loop, AI Planner. AI Planner itu
kalau dengar dari apa namanya presentasinya, jadi AI ini bisa ngasih sinkron dengan Google Calendar teman-teman dengan cara ketika ini di-on-in tinggal diketuk belakangnya, dia bisa nge-set langsung naro ke Google Calendar teman-teman. Jadi bisa ngesinkronin apa namanya jadwal yang ada. Tadi sih gue coba-coba belum bisa, tapi teman-teman yang lain ternyata udah bisa. Kalau udah sinkron juga ya. Misalkan gue tadi tuh ke Lalafest, terus ini ada jadwal kan, jadwal kayak gini. Nah gini, diketuk 2 kali belakangnya, tuk. Tuh ada yang jalan gitu. Nah tapi ini nggak bisa. Ada kalanya bisa, mungkin gue belum sinkron bener-bener Google-nya. Tadi temen gue soalnya ada yang bisa. Terus ditambah kalau misalkan teman-teman ada jadwal meeting atau jadwal pesawat dari email masuk, kalian juga klik belakangnya itu, bukan diklik, di tuk-tuk tadi 2 kali kayak gitu. Itu akhirnya AI-nya akan ngebaca sendiri dan bisa ngesinkron sama sama Google Calendar teman-teman. Jadi sebagai reminder aja, kali males ngetik-ngetiknya gitu, naruh di jadwal agenda Google Calendar ya. Ya udah tinggal di double tap gitu aja dan akhirnya bisa. Itu padahal gue udah ini juga kalender tadi, tapi belum bisa. Selanjutnya kita coba yang main game ya. Lihat resolusinya nih. Kita masuk dulu, kita cobain ke Wuthering Waves. Oke, udah masuk ke gamenya. Kita lihat di bagian setting dan current display-nya tuh dia minimal defaultnya dapat balance ya. Balance kita coba mainin kayak gini dulu. Lihat masih aman nih. Di pojok kiri atas teman-teman bisa geser. Ini balance mode, gantilah ke GT mode biar makin kencang gitu. Terus ini dimunculin nih namanya, bentar gue lupa, sistem status tuh biar kelihatan FPS-nya. Sementara ini masih 29 atau 30 gitu ya, sesuai tadi settingannya. Nah kita ubah lagi dulu ini setting, terus ke grafik, paksain mentok kanan semua. Oke, nggak usah enable FPS, nggak usah. 60 fps. Special effect quality-nya kita high-in, shadow quality high, LOD bias juga high. Oke, udah semua. Lihat FPS-nya udah langsung naik jadi 60 tuh ya. 5960, 5960. Jos. Ini dia musuhnya. Hihi. Lancar. Nah ini maksud gue tuh. FPS tadi sempat turun bentar, tapi udah balik lagi. Sip, sekarang kita lanjut ke PUBG Mobile. Oke, kita udah di lobby, lari ke setting, lihat grafiknya, customize. Nah, kita lihat ya. Tuh, yang smooth bisa sampai ultra extreme, balance juga extreme, HD extreme, HDR apply juga bisa extreme, ultra HDR bisa, anjay. Ultra HDR frame rate-nya juga ultra, extreme HDR ya, ini dari dulu emang gak bisa sih. Kalau main sih tetap enakan kalau gua smooth ultra extreme sekalian biar bisa jalan 120 frame rate-nya. Coba kita cek sini, mana namanya, bukan sistem status, sini tuh bergerak-gerak ya. Tuh kan bagian combat nih, bagian lobby. Ini kan sekarang di lobby extreme plus, kita apply. Tuh bagian lobbynya smooth guys. Bagian combatnya doang bisa 120 fps, sedangkan bagian lobby sini tuh bisa ya di atas 80, mau ke arah 90 lah, emang mentoknya segitu. Tapi ya udah, tidak usah dites game ya, kelamaan. Yang penting nunjukin ke teman-teman bisa ya. Terus yang bagian material belakangnya ini juga yang mantep menurut gua. Kalau teman-teman udah pernah lihat yang gua sama bini gua tuh ada motong es batu pakai pakai bahannya ini, dan
dipakai juga di bagian backdoornya. Jadi bagus. Dinginnya cepet. Kalau ngomongin chipset panas, semua chipset itu sebenarnya panas pada saat main game yang berat. Wajar kenanya. Sekali lagi, wajar. Cuma gimana sistem pendinginnya itu yang harusnya di-manage, dibuat sedemikian rupa sama pabrikan smartphone manapun. Nah, Realme dia bikin bahannya ini bisa bikin cepat dingin karena panasnya dan juga dinginnya cepat merata ke seluruh backdoornya ini. Bagus. Tuh guys. Nah, sekarang kita lihat ke kameranya. Untuk UI-nya seperti ini. Sini ada contohnya aja kali ya, biar enak. Bagian foto ada ultrawide-nya 0,6, 1, 2, 5, dan kalau dipaksain zoom bisa sampai 20. Ya. Terus kalau video 0,6, 1, 2, 5, mentoknya 18 doang kalau video guys. Oke, ini ada AI Landscape Vision Engine. Wah, ada keterangan ini seperti ini. Perfect photo composition. Oh, dibantuin sama AI. Oke, nice. Buat foto-foto landscape nih. Try AI Best Frame Feature. Coba cek. Try adjusting. Oh, jadi AI-nya ngebantu itu. Susah kalau di ruangan sini memang. Ya udah, lanjut lagi aja dulu. Terus ada potret 1x sama 2x kalau dilebihin. Oke, nggak bisa, cuma 1x sama 2x aja. F-nya bisa berapa nih? Paling gedenya F16, paling kuatnya 1,4 standar. Terus mode more-nya, banyak. Banyak. Dan ada mode underwater juga. Ya, gua ada juga kok contoh videonya, nih teman-teman bisa lihat ya. Ini dual view video juga ada yang suka ditanyain. Oke, aman. Nah, sekarang lihat bagian videonya. Nah, videonya tuh bentar deh, gue lupa. Ini bagian foto, teman-teman lihat kan, ikonnya ada kayak panah ke atas dan video juga ada panah ke atas. Contoh yang di bagian foto, kalian klik sekali lagi, ada stage, ada silhouette, ada firework. Tergantung scene yang teman-teman mau jepret, dibantuin sama AI-nya si Realme ini. Terus kalau yang video sama juga, ada stage, ada firework. Kurang satu doang tadi, nggak ada kayak yang di foto ya. Oke, none dulu. Kita masih lanjut ke yang video. Video itu resolusinya nih sementara masih kamera belakang, oke. Dia tuh bisa sampai 8K 30 fps. Tapi yang teman-teman mesti tahu, dia bisa 4K 120 fps guys. Jadi kalau teman-teman bikin slow-mo, wah ini udah bisa. Slow-mo-nya jadi lebih smooth. Cakep Realme. Ya. Kita lihat kalau ultra wide-nya tuh 1080p 30 fps. Misal kita ubah ke 60 fps bisa nggak? Oh oke, nggak bisa ultra wide-nya 60 fps. Kalau 4K 30 fps nggak bisa juga ultra wide. Jadi ultra wide mentok di 1080p 30 fps aja nih guys. Kalau 720p 30 fps bisa 0,6-nya. Terus kalau 60, oke. Pokoknya ultrawide bisanya di 1080p 30 fps mentoknya untuk resolusi paling tinggi ya. Terus bisa 4K 120 fps dan bisa 8K 30 fps untuk lensa belakangnya. Sekarang lensa depannya kita cek. Nih dia bisa 4K 60 fps. Wow. Oke, nice. Bisa 4K 720p dia cuma bisa 30. 1080p nih 60 bisa, 4K 30 60 juga bisa. Ini ada ultra steady-nya. Ultra steady mentok di 1080p 30 fps aja, nggak bisa lebih. Kalau lensa belakangnya ultra steady mentok di 1080p 60 fps aja. Oh iya, nggak bisa lebih. Kalau kita jadiin 4K ultra steady-nya mati. Oke. Wih, lumayan lah, udah cakep ini.
Oke, ini nyobainnya 1080p 30 fps. Dan kenapa gua ambil 30 fps? Karena biar bisa pindah ke lensa ultra wide. Tuh, tanpa harus di stop dulu videonya atau perekamannya. Nah, mumpung di sini kan, kita bikin contoh videonya. Ini masih yang ultra wide ya. Kita balik lagi ke lensa 1. Tuh. Kita jalan lagi. Lihat lihat autofokusnya dulu. Sini. Smooth ya. Oke. 2x, 5x dan mentoknya bisa sampai 18x. Balik lagi ke lensa satunya. Udah. Sip, habis ini kita cobain yang 60 fps nya. Oke, Fahmi dari Droid Lime. Sekalian nyobain yang 1080p 60 fps. Ini dibawa tangan satu, dibawa mundur. Tuh, mundur tuh. Anjay. Mi, lo kayak di luar negeri, Mi. Di perapatan Ciamis. Kediri ya? Kediri. Perapatan Ciamis. Ya, kelihatan kalau dari previewnya aja itu suara mobil gimana pas lewat. Suara gue masih kedengeran nggak? Ya, pokoknya ini dari previewnya aja udah beda ya, 60 fps. Lebih smooth. Enak guys, jalan-jalan di sini. Atasnya kelihatan bagus. Tahu nggak kenapa? Sesimpel tidak ada kabel listrik di atas, semuanya ditanam di bawah. Cakep deh pokoknya. Indonesia susah kayak gini mah. Bisa sebenarnya bisa. Cuma ya susah, korup melulu. Jadi ngomongin yang lain. Dah pokoknya kualitas perekaman videonya kayak gini ya. Kita lanjut lagi ke resolusi lainnya. Oke, kalau yang ini 4K 60 fps. Kita cobain resolusi tingginya. Semutnya sih sama-sama aja. Cuma kalau di zoom, kalau teman-teman nge-crop gitu ya buat ngedit, ya harusnya ini lebih jernih, lebih bagus. Ya kayak gini pokoknya, dibawa jalan kaki biasa dan satu tangan aja. Fokusnya tuh. Yay. Keren. Udah lama banget nggak ke Paris. Sepi banget ya, padahal di sini tuh masih jam 10:30. Bentar lagi 10:30. Oke. Sekarang kita pindah ke selfie-nya. Oke, kalau yang ini contoh video, pastinya selfie-nya 1080p 60 fps. Dibawa jalan kaki dulu. Agak lumayan rame di sini karena kita tuh di Arc de Triomphe. Tulisannya sih gitu. Arc de Triomphe gitu. Cuma bacanya kayak gimana? Saya tidak tahu, tidak jago. Nih, kayak di Indonesia ada deh yang mirip-mirip gini. Cuma daerah mana sih? Kediri bukan? Atau Bekasi? Bukan, Bekasi mah yang segitiga ya. Ya intinya kayak gitulah. Yang penting teman-teman udah lihat gimana nih penangkapan mic-nya juga dan gimana stabilisasinya ketika gue bawa jalan kaki biasa begini ya. Sama suara-suara motor mobil di belakang kedengeran banget atau tidak. Coba tulis di kolom komentar bagus atau enggak ya. Lanjut.
Data-data yang udah gue kasih juga udah lumayan komplit, harusnya bisa kebayang kalau teman-teman beli dan menggunakan Realme GT7 ini di kehidupan sehari-hari ya. Sementara ya paling ini aja dulu yang bisa gue share ke teman-teman terkait yang mini review si Realme GT7 ini. Dan kesimpulan dari gue, biasa dari kamera yang di depan. Oke, ternyata warnanya teman-teman tadi udah lihat kayak gini. Buat gue pribadi yang gue demen warna biru, ini cakep. Ditambah detailnya warna merah, kayak tadi teman-teman lihat di bagian pinggir kameranya, tombol powernya juga merah. It's good sih menurut gua. Walaupun ya ujung-ujungnya ketutupan sama casingnya yang warna hitam semua itu ya. Tapi ya at least gua pribadi, gua tuh suka sama handphone yang modelan seperti ini. Maksudnya tuh kayak kita ngomongin fisiknya, dia tuh kalem, nggak kelihatan gaming banget, tapi dalemannya, jeroannya itu bisa buat main game even rata kanan, dan itu masih aman-aman aja. Dan tadi sepengalaman gua ngetes gamenya ya, main Wuthering Waves bentar, dia panasnya itu berasanya emang rata sih, nggak cuma di bagian sebelah kiri kamera sini doang yang biasanya gue cobain rata. Abis itu ini gue syuting lagi dari kamera yang depan, dia udah adem, cepet banget. Jadi kayak panasnya tuh cepet nyebar, it's okay. Terus tapi ademnya juga cepet gitu loh, cepet apa ya, kayak lu main panas nih, terus bukan panas, karena itu kayak angetnya tuh rata nih. Terus habis itu udahan, kita main sosmed lagi, toto udah adem aja gitu handphonenya. Nggak berasa kayak yang lama gitu, panasnya di sekitaran sini doang. It's good kok menurut gue. Dan ya gue juga suka feels dipegangnya enak, dan tambahan juga dia ternyata bisa berdiri sendiri tanpa harus ada bantuan. Jadi kenanya tuh frame-nya tuh flatnya flat banget. Pokoknya overall so far so good untuk Realme GT7. Gue nungguin harganya berapa resmi di Indonesia ya, walau pada saat video ini tayang pasti udah keluar harganya. Dah, intinya kayak gini aja dulu sementara unboxing sama first impression sama mini reviewnya. Buat teman-teman, kalau misalkan video ini rame, gue akan bikin video review kelanjutannya. Tapi ya tergantung dari kalian, yang nonton rame, yang komen banyak, kita gas. Tapi kalau enggak, kita pindah ke handphone lain. Oke? Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.